Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan diperbanyak rezekinya. Di sini aku bakal menceritakan tentang kisah pendakian Solo Gunung Ungaran. Bagian pertama. Suatu hari di awal tahun 2006, pagi ini aku terbangun dengan kepala sangat pusing akibat baru tidur 2 jam saja. Semalam aku tak bisa tidur dikarenakan sedang dirundung kegalauan mendalam akibat seseorang yang aku cintai harus meninggalkanku untuk menikah dengan orang lain. Untung saja aku masih kuat iman sehingga tidak melampiaskan kegalauanku dengan hal-hal yang negatif. Merasa masih galau tingkat karisidenan, aku pun berpikir mencari cara untuk melepaskan segala beban ini, menjernihkan pikiran dan hati, serta bertekad untuk move on. Terlintas akan mendaki gunung saja, karena mendaki gunung adalah hobiku sejak lama. Tapi hari ini adalah hari Selasa. Teman-temanku yang biasa mendaki bersamaku pasti semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja, ada juga yang masih kuliah. Apakah aku akan berangkat sendiri saja? Meski sebelumnya aku juga sudah terbiasa mendaki sendiri, tetapi biasanya aku mendaki di akhir pekan, sehingga masih banyak bertemu pendaki lainnya, baik di base camp maupun di jalur. Sedangkan hari ini adalah hari kerja, pasti di gunung akan sangat sepi. Ingat, pendakian gunung waktu itu belum seramai sekarang. Dulu kalau bukan akhir pekan, gunung pasti sangat sepi. Setelah beberapa waktu berpikir, aku pun bertekad berangkat mendaki gunung sendiri. Hanya berbekal tas, daypack kecil, berisi thermal blanket, sarung, beberapa roti, jaket, survival kit, dan rokok. Tanpa tenda, tanpa kompor, dan tanpa perlengkapan lain. Aku nekat berangkat menuju ke base camp Gunung Ungaran. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari tempat tinggalku untuk menuju ke Gunung Ungaran. Aku memilih gunung itu bukan tanpa alasan. Aku sudah terbiasa mendaki Ungaran. Bahkan, dulu bisa tiap minggu ke sana. Sudah tak terhitung lagi berapa kali mendaki Ungaran. Dan baru 2 minggu yang lalu juga aku ke sana. Jadi sedikit banyak aku sudah paham mengenai gunung ini. Dengan menggunakan mode transportasi bus, aku meluncur menuju ke Pasar Jimbaran, titik awal pendakian Gunung Ungaran. Dulu masih jarang transportasi untuk ke base camp Mawar dari Pasar Jimbaran. Kalaupun ada, itu hanya ojek yang tarifnya aku pikir lebih baik untuk beli rokok ketimbang sekedar untuk naik ojek. Saat di dalam bus, ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seorang pria paruh baya dengan pakaian serba hitam. Merasa tak ada urusan, dan pikiranku pun sedang agak kacau. Aku pun tak menggubrisnya, hingga dia mengatakan sesuatu padaku. Semua percakapan dalam cerita ini aslinya dalam bahasa Jawa, tapi saya tulis menggunakan bahasa Indonesia, supaya lebih mudah dipahami dan tidak repot menerjemahkannya. Jika ada hal tidak menyenangkan yang nantinya menemuimu, biarkan saja, kata orang itu. Maksudnya gimana, Pak? Tanyaku padanya. Kamu pergi dengan hati dan pikiran yang sedang tidak sehat. Berhati-hatilah. Semua hanya bisa kamu lalui jika tekad, iman, dan semangatmu tidak goyah, sambungnya. Iya, Pak, jawabku singkat, karena aku memang sedang tidak berminat memperpanjang percakapan.
Sebetulnya, aku paham apa yang dimaksud orang itu. Tetapi karena memang kondisi pikiran dan hatiku saat ini sedang tak karuan, maka aku tak berminat melanjutkan percakapan. Tak lama, orang itu turun dari bus ini. Sebelum turun, dia sempat melihatku, lalu mengangguk dan tersenyum. Aku pun membalasnya. Beberapa waktu berlalu, aku telah sampai di tujuan, yaitu Pasar Jimbaran. Aku turun dari bus, lalu mampir ke warung untuk makan sebelum memulai pendakian. Usai makan dan beristirahat sejenak di emperan, aku pun mulai berjalan menuju ke base camp Mawar. Sepanjang perjalanan dari Pasar Jimbaran hingga base camp Mawar, tak ada hal istimewa yang perlu diceritakan. Aku hanya menyusuri jalan desa beraspal dengan deretan rumah-rumah penduduk dan lahan pertanian di sepanjang pinggirannya. Setelah beberapa jam berjalan kaki, akhirnya aku sampai di base camp Mawar. Sangat sepi. Suasana camp Mawar siang itu. Tak ada satupun petugas yang berjaga. Warung-warung juga tak ada satupun yang buka. Wajar, karena hari ini bukan hari musim pendakian. Merasa sedikit penat, aku pun merebahkan diri di sebuah kursi panjang di depan salah satu warung yang tutup. Tak terasa hingga akhirnya aku tertidur di sini. Entah karena kelelahan atau karena memang semalam kurang tidur. Siang ini aku terlelap sangat nyenyak. Hingga samar kurasakan ada yang menggoyang-goyang tubuhku sembari memanggil namaku, membangunkanku. Perlahan aku membuka mata. Mungkin salah satu petugas basecamp yang membangunkanku. Begitu pikirku. Tapi ketika kesadaranku telah kembali sepenuhnya, aku sama sekali tak mendapati satu orang pun di sekitarku. Padahal tadi jelas sekali aku merasa ada yang membangunkanku. Tetapi aku tak memikirkannya lagi. Apalagi sekarang waktu sudah hampir maghrib dan aku belum menjalankan sholat asar. Nampaknya tadi aku benar-benar nyenyak hingga tak menyadari hari sudah hampir gelap. Bergegas, aku menjalankan kewajibanku. Usai sholat asar, tak lama azan maghrib berkumandang. Usai menjalankan sholat maghrib, aku mulai memikirkan perjalananku ini. Hari sudah gelap, sedangkan aku di sini sendirian. Apakah aku harus membatalkan pendakianku saja? Karena memang sangat berisiko mendaki sendiri, apalagi malam hari begini. Tetapi memang kegalauanku ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusanku. Akhirnya, aku memutuskan tetap melanjutkan pendakian, apapun resikonya. Aku berencana memulai pendakian nanti usai sholat Isya. Saat menunggu datang waktu Isya, aku menghabiskan waktu untuk duduk merenung di depan salah satu warung camp Mawar. Tak lama, aku merasakan kedatangan seseorang dari dalam hutan pinus. Samar, aku mendengar percakapan dari beberapa orang di sana. Tetapi, aku tak bisa mendengar secara jelas kata-kata yang diucapkan. Dalam hati aku berpikir, mungkin itu sisa pendaki yang naik akhir pekan kemarin. Terkadang, ada beberapa orang yang betah berlama-lama hingga beberapa hari tinggal dulu di base camp Romasan usai mendaki dari puncak Ungaran, termasuk aku. Jadi aku menganggap wajar. Tak sedikit pun berpikir aneh-aneh, apalagi itu makhluk gaib. Tetapi hingga beberapa lama orang-orang itu tak muncul juga. Sepertinya tak mungkin jika posisi mereka terlalu jauh. Karena tadi aku sempat mendengar suara mereka. Sampai azan Isya berkumandang pun mereka tetap tidak muncul juga. Aku tak memikirkannya. Aku segera menjalankan kewajibanku karena aku ingin segera memulai perjalanan pendakianku. Usai sholat Isya, aku segera bersiap untuk memulai perjalanan pendakian. Lepas dari camp Mawar, aku memasuki wilayah hutan pinus. Aku berjalan santai namun konstan. Tak banyak berhenti karena medan pendakian belum terlalu berat dan aku juga sendirian, jadi bisa sesuka hati mengatur ritme perjalanan. Aku tak lagi memikirkan suara orang yang kusangka mendaki tadi.
Kalaupun mereka bukan manusia, aku juga tak peduli. Aku datang ke sini bukan dengan tujuan tidak baik, meski suasana hati sedang kurang baik. Dan aku merasa wajar jika mereka menunjukkan eksistensi mereka padaku. Karena saat ini, akulah satu-satunya manusia di sini. Hal ini sudah aku pikirkan sejak sebelum aku memulai perjalanan tadi. Jangan bertanya apakah aku tidak mendapatkan gangguan. Selama perjalanan ini, sudah aku bilang, saat ini aku adalah satu-satunya manusia di sini. Jadi aku saat ini ibarat sasaran empuk bagi mereka. Tinggal seberapa kuat nantinya mental dan iman ini menghadapi godaan mereka. Tak terhitung berapa kali mereka menampakkan diri, mulai dari kelebatan bayangan, suara langkah kaki yang mengikutiku, bayangan hitam besar di sisi lembah, hembusan nafas di tengkuk, hingga suara-suara aneh lainnya. Tetapi tak satu pun yang menampakkan wujudnya secara jelas dan nyata di depanku. Aku pun tak mengharapkan itu. Zaman dulu, di jalur pendakian Gunung Ungaran terdapat sungai kecil. Sekarang sungai itu sudah ditutup dengan timbunan tanah dan air dialirkan dengan pipa besar. Di sepanjang jalur, mulai hutan pinus hingga di sungai yang agak besar sebelum pos pertama. Aku lupa nama sungainya. Sungai yang terdapat banyak batu-batu besar itu dulu dikenal sebagai istana peri. Peri merupakan salah satu bangsa jin dengan wujud wanita dengan sangat cantik yang suka menggoda manusia, terutama laki-laki, untuk dibawa ke dunia mereka, dijadikan suami ataupun budak. Mendekati sungai ini, bulu kuduku meremang hebat. Sempat terfikir untuk kembali saja, tetapi lagi-lagi egoku bekerja lebih kuat dari nalarku. Aku terus berjalan, menyusuri jalan setapak dengan aliran sungai kecil di sampingku. Hingga pada akhirnya, aku sampai di sungai yang lebih besar yang merupakan percabangan aliran sungai. Terdapat air terjun kecil di sini. Debit air waktu itu lumayan besar. Maklum, sedang musim penghujan. Hingga air yang mengalir membelah jalur pendakian cukup membuat sepatuku basah karena minim pijakan batu yang belum terendam. Ketika berada di sungai ini, perasaanku sedikit terganggu, seolah menyuruhku melihat ke arah hulu sungai. Tekadku sebelumnya yang meyakinkan diri untuk tidak melihat ke arah hulu kini runtuh akibat rasa penasaran aneh saat ini. Perlahan, kuhentikan langkahku sebelum menyeberang aliran sungai ini. Ketika mataku memandang arah hulu sungai, samar aku melihat seperti ada sosok perempuan berdiri di atas batu besar di ujung lembah hulu sungai. Jaraknya dari tempatku berdiri memang cukup jauh, tapi remang cahaya rembulan yang sedang bulat sempurna saat itu cukup membantu pencahayaan malam ini. Aku seperti terkesima dengan kehadiran sosok tersebut, meski remang dan tidak jelas. Dalam seluruh perjalanan ini memang aku tak pernah bisa melihat secara sangat jelas tapi penampakan yang menemuiku. Tapi aku seperti mengetahui bahwa sosok tersebut adalah sosok wanita yang sangat cantik. Perlahan, seperti ada kekuatan yang menarikku untuk melangkah mendekatinya. Beberapa langkah telah kubuat untuk menuju ke sosok wanita cantik tersebut. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba kakiku seperti membatu, tak dapat digerakkan. Sekuat apapun aku berusaha bergerak, kaki ini menjadi semakin kaku. Sosok itu kulihat masih tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Begitu pula aku. Beberapa saat kemudian, aku merasa pandanganku semuanya gelap. Tapi aku masih sadar sepenuhnya. Aku tidak pingsan karena badanku masih bisa merasakan udara dingin di sekitarku, juga air yang membasahi kakiku. Bersambung. Lanjut ke part 2 ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.